Dalam sholat terkandung tindakan wassalat, yaitu menyatukan diri dengan Allah. Jadi termasuk dalam menegakkan sholat adalah menegakkan substansi atau semangat daripada sholat, sama dengan menegakkan agama. Dan sholat harus dilakukan dalam keadaan sadar sepenuhnya. Di dalam Al-Quran, surat An-Nisa ayat 43 disebutkan bahwa dalam sholat setiap kata yang diucapkan harus dimengerti kepada siapa dan untuk siapa kata itu ditujukan. Bismillahirrahmanirrahim. Bermula ketahui olehmu bahwa yang dikatakan sifat itu apa, Tuhan itu apa, zat itu apa, hamba itu apa, Muhammad itu apa, manusia itu apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sang sejati. Salat adalah sarana utama untuk berkomunikasi secara intens dengan Allah. Namun salat yang bagaimanakah yang dapat dilaksanakan secara intens atau khusyuk sehingga dapat menimbulkan dampak yang positif dan juga menjadi sarana yang efektif untuk berkomunikasi atau kontak batin dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syekh Ibnu Arabi, beliau mengatakan bahwa banyak orang yang melakukan ibadah sholat tetapi mereka tidak pernah mengalami peristiwa apapun, apalagi untuk meningkatkan spiritualitas pada dirinya. Lebih lanjut lagi, beliau mengungkapkan bahwa betapa banyak orang yang sholat tidak mengalami pengalaman apapun dari sholatnya selain lelah berpayah-payah dan memandangi mihrab. Sholat adalah pertemuan rahasia dan terjadi kontak batin yang saling menyambut antara manusia dengan Tuhannya. Siapa yang cerdas dalam hal keduniaan tetapi tidak mengerti hal-hal kebatinan, sebaliknya, mereka yang cerdas di dalam hal kebatinan juga cerdas di dalam hal keduniaan. Kepribadian seseorang hanya dapat dibangun dengan kebatinan lebih daripada sekedar dengan akalnya, syariatullah. Nafsu ingin menunaikan kewajiban terhadap agama, masuk didikan kebatinan. Kehendak menunaikan wajib terhadap agama dibuktikan dengan sholat, dan intisari daripada sholat ialah petunjuk daripada batin kita untuk memperoleh hubungan dengan yang maha tinggi, yaitu Allah Azza wa Jalla. Sholat ialah suatu bukti adanya rasa cinta dan bakti terhadap sesuatu yang menciptakan kegaiban dalam hidup ini. Sembah dan puji yang sempurna ialah tidak lagi memandang adanya Tuhan serta mengenai adanya diri sendiri. Adanya yang disembah itulah yang menyembah. Papan tulis dan tulisan sudah melebur, tak ada lagi dualitas. Ada mutlak dapat dirubah, lalu apa yang masih mau dipandang? Inilah penyembahan yang sempurna. Jangan dulu tersenyum ataupun bangga seolah-olah kamu sudah mengerti. Bila kamu belum mengetahui ilmu yang sejati, itu semua hanya bertutur kata. Adapun kebenaran yang sejati ialah meninggalkan sembah dan pujian yang diungkapkan dengan kata-kata. Hanya keheningan yang tetap berharga. Keheningan berarti tidak lagi ada taklid. Seorang guru hanya mengawali, tetapi dia tidak dapat menamatkan lakonnya. Bukan dia yang disebut dalang. Ia bukan dalang yang menamatkan lakon. Yang dapat menamatkan akhir cerita dari lakon hidup ini hanyalah kamu sendiri, bukan orang lain. Seorang wali songo atau yang lebih dikenal dengan sebutan Sunan Bonang, beliau juga pernah berkata, manakah yang disebut sholat sejati, sholat yang sebenarnya? Janganlah menyembah
Bila kamu tidak tahu siapa yang disembah, akibatnya akan direndahkan martabat hidupmu. Apabila engkau tidak mengetahui siapa yang disembah di dunia ini, engkau seperti menyumpit burung, di mana pelurunya disebar, tetapi tidak satu pun yang mengenai burungnya. Akhirnya cuma menyembah Adam Sarpin, penyembahan yang tidak ada gunanya. Adapun ungkapan jangan menyembah bila tidak tahu siapa yang disembah, yang dimaksudkan di sini adalah bahwa yang diperintahkan di dalam Al-Quran adalah aqimus sholah, menegakkan atau mendirikan sholat. Menegakkan atau mendirikan sholat tidak sama dengan mengerjakan atau menjalankan sholat, juga tidak sama dengan mempelajari dalil-dalil sholat. Mengerjakan ibadah sholat lebih cenderung hanya sekedar menjalankan ritual upacara lahiriah belaka, sedangkan justru yang dikehendaki oleh Al-Quran tentu saja tidak demikian, karena kata kerja yang digunakan untuk menyatakan perbuatan sholat adalah agama, yang artinya adalah menegakkan sesuatu dalam arti yang sebenarnya. Dalam sholat terkandung tindakan wassalah, yaitu menyatukan diri dengan Allah. Jadi termasuk dalam menegakkan sholat adalah menegakkan substansi atau semangat daripada sholat, sama dengan menegakkan agama. Sholat harus dilakukan dalam keadaan sadar sepenuhnya. Di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 43, di situ disebutkan bahwa dalam sholat setiap kata yang diucapkan harus dimengerti kepada siapa dan untuk siapa kata itu diucapkan. Sholat baru dapat dilakukan bila setiap kata yang diucapkan diketahui kepada siapa kata itu ditujukan. Dalam keadaan inilah kita akan mengerti kepada siapa kita melakukan penyembahan. Bila tanpa mengetahui siapa yang disembah, jelas itu hanya pekerjaan yang sia-sia. Disebut sebagai orang yang menyembah Adam Sarpin atau Makdum Sarpin, berarti sesuatu yang tidak ada objek atau tujuannya, dan hanya orang bodoh yang mau melakukan pekerjaan yang sia-sia. Hal semacam inilah disebut sebagai orang yang direndahkan martabat hidupnya. Sholat atau penyembahan yang berguna adalah sholat yang dapat mencegah terjadinya daripada perbuatan keji dan munkar. Kata Allah di dalam Al-Quran surat Toha ayat 14, sesungguhnya aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Jadi jelas bahwa sholat itu didirikan untuk berzikir kepada Allah. Kalau dalam bahasa sehari-hari, sholat merupakan kewajiban minimal dalam berzikir. Artinya bahwa dalam hidup ini, bangun dan tidur, seharusnya kita berzikir terus-menerus. Kapan saja dan di mana saja harus berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi nyatanya, kebanyakan orang tidak bisa menjalani hidup yang demikian. Makanya disediakan waktu berzikir secara khusus, seperti yang diterapkan oleh Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya, yaitu 5 kali dalam sehari. Sekianlah, mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.